Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang unit farmasi. Nah, unit farmasi itu di dalam Simkes Kanza itu sangat lengkap. Di menu D, mulai dari barang itu datang sampai laporan back-end-nya. Nah, ini fungsi untuk modul farmasi, industri farmasi, supplier, satuan barang, metode RACI, konversi satuan, jenis obat, kategori, golongan, ini master semua. Nah, ini obat-obat yang sudah ingin menginput obat baru, kemudian margin-marginnya sudah ditentukan. Nah, kita contohkan satu obat. Oke, kita coba obat percobaan. Oke, kandungannya buat, satuan besarnya bok. Oke, satuan kecilnya tablet. Oke, bentar. Kemudian isinya bentar. Kemudian isi kita misal satu box berapa tablet, 100. Jenisnya obat luar, tablet, jenisnya tablet. Oke, kategorinya formularium, golongannya obat bebas, kemudian harga dasarnya berapa, 2000, harga belinya misalnya 1.800 setelah diskon. Nah, inilah harga jalannya setelah kita marginkan. Settingan margin juga ada, kita simpan. Nah, itu untuk menginput obat-obat baru. Nah, kembali lagi ini, apabila stock of name, di sini ada stock of name setiap awal bulan atau per 3 bulan sekali, atau per 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali lakukan stock of name. Kemudian mutasi obat ini perpindahan dari depo ke depo. Ini permintaan stok obat pasien, ini permintaan stok obat pasien yang dirawat inap. Tapi untuk sementara kita akan lakukan penerimaan. Penerimaan untuk meringkas apabila fitur-fitur yang lain belum berjalan, yang penting-penting aja itu penerimaan. Nah, yang pertama permintaan obat. Permintaan obat ini permintaan yang diminta oleh Bangsal apabila ada komputerisasi di Bangsal. Tapi apabila tidak ada, berarti bisa langsung ke pengajuan obat, boleh pengajuan obat. Nah, ini pegawainya siapa? Apotek misalnya, keterangan pengajuan bla bla bla. Pengajuannya ini 10, kemudian ini 10. Oke, kita simpan. Yes. Nah, di sini udah otomatis ada pengajuan. Nah, ini proses pengajuan ini apabila ingin ditolak silahkan ditolak. Apabila ingin disetujui silahkan disetujui. Nah, ini ringkasan pengajuan. Nah, ini ringkasan pengajuan yang dilakukan pengajuan bidang di gudang. Nah, ini contohnya pengajuan, kita cari contoh, kita setujui. Oke, sana pengajuan disetujui. Oke, apabila setelah disetujui pengajuan akan otomatis masuk di surat pemesanan. Jadi kalau sudah diajukan obat tadi, ini apabila komputerisasi masing-masing ruangan sudah ada dan struktural sudah berjalan dengan baik, berarti kita harus ada pengajuan. Setelah pengajuan dia akan masuk ke surat pemesanan. Oke, surat pemesanan, supplier kita siapa? Misalnya Fanta Sumbawa misalnya. Nah, kita simpan. Yes. Nah, surat pemesanan itu sudah akan tampil. Surat pemesanan. Oke, kita coba. Ini surat pemesanan. Mengetahui apotekernya, umpama, terus
Terus kepala bagian keuangannya ini kita umpamakan kita cetak. Kurang lebih seperti ini surat pemesanan barang. Ditandatangan oleh mengetahui apotekernya, pembelian ini, tim pembelian ini orang-orang apotek, ini kepala bagian keuangan jika disetujui. Oke, dan apabila setelah disetujui pemesanan barang ini, ini bukan pemesanan. Apabila setelah disetujui, oke, sebentar. Nah, surat pemesanan, ringkasan pemesanan obat. Ini ringkasan pemesanan obat. Oke. Nah, kalau surat pemesanan obat ini setelah disetujui, kita tombol cari. Nah, ini sudah datang. Misalnya barang sudah datang atau proses pesan. Nah, proses pesan ini apoteker tinggal membuat nih proses pesan. Jadi status pemesanan proses pesan. Apabila barang sudah datang, apoteker atau orang gudang tinggal masukkan pada tombol sudah datang. Nah, siapa petugasnya? Apotek. Kemana barang ini masuk? Ke gudang. Ini dia masuk obatnya. Jangan lupa centang. Centang. Pakai VPN apa tidak masuknya? Kalau pakai VPN, masukkan VPN. Jika sudah, simpan. Yes. Otomatis baru stok obat tadi bertambah. Jika tidak, obat tidak akan bertambah sama sekali. Masih proses pengajuan, pemesanan, sampai pengadaan. Sampai di pengadaan baru stok obat bertambah. Nah, seperti itu dia. Tapi kalau metode komputerisasi di unit-unit itu belum berjalan, kita memaksimalkan langsung di pengadaan. Kalau itu obat cash, kalau penerimaan itu obat invoice. Nah, contoh invoice. Apotek Yakin, petugas ini, kemudian lokasi gudang obat. Nah, baru kita masukkan. Nah, kalau tadi kita sesuai dengan prosedur pengajuan, kemudian buat surat pemesanan. Setelah surat pengajuan setelah di-ACC oleh manajemen, dilakukan surat pemesanan, di-ACC sama keuangan, baru lakukan pemesanan. Setelah barang datang, baru ini dia. Nah, sekarang kita masukkan obat, misal masuk obat baru. Obat percobaan tadi masuk 10 box, berarti 1000 tablet. Karena satu box kemudian harganya naik, bukan 1.800 lagi setelah diskon, atau harga dasarnya 2.500. Kemudian diskon 5%. Oke, 5%. Oke, di enter 5% diskon, kemudian PPN simpan. Nah, otomatis baru obat percobaan tadi bisa kita lakukan penjualan. Nah, ini nih apabila komputerisasi tidak berjalan di unit-unit terkait. Selanjutnya kita bisa di sini ada hutang, ada stok keluar obat ini retur supplier, piutang obat apabila ada orang yang masih berutang sama retur dari pembeli, kemudian retur hutang itu kalau hutang obat. Nah, kalau hutang obat, apa yang kita input tadi otomatis akan masuk di sini. Hutang obat tadi. PT Sumbawa sama Apotek Yakin. Jadi intinya, kalau untuk farmasi itu menunya di menu D, semuanya ada di sini. Stok opnya penting. Pembelian kalau ingin melakukan proses pengajuan, pemesanan, baru langsung pengadaan, bisa jadi, bisa boleh. Atau tanpa prosedur seperti itu langsung ke penerimaan tetap bisa. Jadi tetap dipantau. Intinya semua transaksi harus dilakukan penginputan. Nah, di sini kita bisa lihat nanti riwayat obat nih contoh. Nah, ini riwayat obat tadi, obat percobaan.
Nah, obat percobaan ini awalnya 0, masuk 1000, ya 1000, ini dia pemesanan tadi. Oke, demikian untuk modul farmasi, dan masih banyak modul-modul yang lain yang mungkin kalau dijabarkan satu persatu nanti itu kita lakukan sambil berjalannya aplikasi mungkin bisa. Tapi kalau seandainya unit kita masih terbatas, SDM kita masih terbatas, mungkin kita bisa memotong hal-hal yang rasanya tidak terlalu penting. Tapi itu bisa menjadi hal yang penting apabila menjadi kebijakan manajemen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.